Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi DNS pada Debian 9.5. Topologinya adalah seperti ini. Ada server DNS. Ini kebetulan kita menggunakan Debian 9.5, kemudian terhubung ke internet yang satu, kemudian yang satu lagi itu ke switch. Kemudian ini ada kliennya, kebetulan saya menggunakan Windows 7 nanti di kliennya. Ini nanti menggunakan VirtualBox yang servernya ini. Kemudian si kliennya juga menggunakan Windows 7. Langkah yang pertama adalah kita cek IP address-nya dengan perintah IPA. IP address di sini menyesuaikan dengan network atau internet yang kalian miliki sendiri. Oke, saya akan coba cek ini IPA. Sini 192.168.100.100. Kita akan coba remote biar lebih kelihatan ininya. Coba kita load. Oh, bukan. Oke. Oke, saya akan coba perbesar. IP addressnya ini npos 3, ini 192.168.100.100. kebetulan internet yang terhubung ke saya itu adalah menggunakan IP 100 ya. Ceknya itu baik itu yang fisik sama si VirtualBox itu harus satu network. Ini saya akan coba cek statusnya. Detail di sini 192.168.100.250. Antara ini IP ini dengan IP si virtual itu nggak boleh sama. Yang ini IP fisik si laptop, kemudian yang ini yang connect terhubung ke internet lewat gateway 192.168.100.1. Yang ini sama ini nggak boleh dipakai lagi. Ini yang terhubung ke internet, ini IP address laptop. Oke, kebetulan saya menggunakan menggunakan IP-nya itu adalah 192.168.100.100. Kemudian yang npos 8 ini saya menggunakan 100.100.100. Ini yang untuk kliennya nantinya. Tapi di sini kemungkinan ini nanti untuk materi DHCP ya. Yang ini yang kita menggunakan IP yang di atasnya dulu. Oke, kita clear. Di langkah berikutnya kita akan melihat bahwa merubah terlebih dahulu repositori lokal dengan mengedit file yang terdapat pada nano etc apt source disk. Repositori lokal dapat dicek pada link berikut ini. Nah, ini bisa kita buka nanti. Oke, ini ada kambing UI. Ini kita blok, kita copy, ya kan? Masuk ke nano etc apt source list. Oke, ini masih banyak nih. Oke, saya akan coba backup ini, Ctrl X. Cara ngebackupnya adalah copy cd etc apt, kita ls. Ini ada source list yang ini.
kita akan coba backup, copy source list menjadi source titik backup. Oke, kita clear, kita ls. Ini nanti ada source list titik backup, jadi mentahannya si source list masih ada. Kemudian kita akan coba rm atau kita coba cek dulu di rm atau enggak. Ya, kita coba rm. Nah, kita ls lagi, nggak ada lagi source list, yang ada yang source list tak terhingga ya. Kemudian kita clear lagi, nano source list, kemudian ini masih kosong, kita masukin yang tadi yang kita copy. Link repository lokal ya, yang ini. Sorry, saya pakai yang ini aja. Ini kita coba kambing UI ya. Oke, kemudian kita masukkan, klik kanan sini, Ctrl X, kemudian kita simpan, yes, kemudian kita enter, kita clear, kemudian apt source list, apt update. Ada masalah di temporary value resolving, berarti di DNS nya ya. Kita coba tambahin di DNS nya. Oke, kita clear, nano etc resolve, Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U. Ctrl K itu menghapus satu baris. Nah, ini kita kasih dulu IP 8888, Ctrl X, yes. Coba kita ping. Oke, replay ya. Kita clear lagi. Oke. Di sini dia ada get ign ignore, get berarti dia udah terupdate ke repository lokal kambing UI. Kita akan lihat langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita install, ini udah update nih, ini udah update, kemudian kita install paket bin 9. Kita install paket bin 9. Oke. Di sini ada release file invalid size sekian, jadi ada aplikasi yang belum diupdate sama kambing UI. Di sini dia udah ngasih tahu linknya bahwa ini invalid sejak tanggal sekian. Oke, kita clear. Kemudian di langkah yang kelima, kita akan install paket bin 9, yaitu yang berfungsi untuk DNS. apt install bin 9. Oke. Di sini dia akan menambahkan paket sebanyak 4 arsip, kemudian akan ditambahkan harddisknya sekian 4548 KB. Kita pilih yes,
Kita coba lihat lagi di materi, nanti pindah ke directory bin dengan perintah cd etc bin. Jadi yang kita perlukan di sini adalah file ini db127 db lokal name lokal name option. Oke, kita tunggu prosesnya. Udah selesai, kita clear cd etc bin, kita pilih pindah ke folder bin ls. Jadi kalau misalnya bin 9 nya udah terinstall, dia ada ini directory bin, tapi kalau belum berarti dia nggak ada file-file ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke conf.local nano yang ini nano nama file ini .local. Oke, di sini kita akan tambahin file domain yang akan kita terjemahkan. Di sini kebetulan nama filenya itu kita masuk ke nano tadi, belajar bismillah.net. Ini saya akan coba copy aja biar lebih cepat. Tapi ada sebagian itu kalau copy paste dia agak ada yang error, jadi jangan anggap semuanya itu bisa copy paste. Kemudian nama zonanya ini belajar bismillah.net, ini boleh terserah kalian nama domainnya apa, bisa .com, bisa .cc, bisa .ac, bisa .id gitu, tergantung kalian untuk membuat suatu nama domain. Tipe master tetap file etc bin, ini nama filenya. Kebetulan saya belajar di sini nama filenya juga saya tulis belajar. Ini penentuan bisa dirubah juga. Kemudian di sini ada tutup kurung kurawalnya ini, hati-hati, titik koma juga hati-hati. Kemudian zonanya ini 192.168.100 titik sekian. Saya akan coba jelaskan sedikit tentang merubah nama IP ini. Bagaimana kalau misalnya kita punya IP 192.168.100.x misalnya. Nah, kebetulan X nya di sini saya itu menggunakan IP 100. Ini berarti hostnya saya. Nah, kalau di merubah nama domain menjadi IP, di sini kita akan merubah nih 192.168, kita rubah dari belakang dulu, baru networknya ini, baru ini. Jadi cara menulisnya adalah 100.168.192. Oke, bagaimana nanti kalau misalnya 172.16.12.x misalnya, x nya misalnya 100 atau 50 lah. Nah, berarti yang kita masukkan adalah kita balik yang ini, networknya duluan cuma dibalik, berarti 12.16.172. jadi jangan ada yang salah nanti dalam penulisan di sini. Ini ada dr arpa, jadi penerjemahannya. Kalau misalnya triple bagaimana gitu, 12.120 misalnya, berarti sama semuanya 12.12.12. Nah, itu yang jadi zona IP addressnya di sini networknya. Oke, untuk tipe master file etc bin ini foldernya ini 100. Kenapa saya kasih 100? Karena IP-nya itu tadi menggunakan IP 100 yang di sini. Kebetulan saya menggunakan 192.168.100. Oke, untuk memudahkan aja. Boleh nggak IP? Boleh, terserah. Ini nama hanya penamaan file aja. Jadi harus bisa memanggilnya itu nanti seperti itu. Kemudian kita save, yes, enter. Oke, langkah yang kedua, langkah yang berikutnya itu adalah kita coba cek di materi. Oke, ini udah selesai. Nano com option dengan perintah
dengan cara menghilangkan tanda pagar di depannya terlebih dahulu, kemudian isikan IP gateway. Nah, di sini kita akan coba nano named com option. Di tab aja biar nggak salah ketik. Udah. Kemudian kita akan rubah di sini forwardernya, kita arahkan ke gateway. Ini hapus dulu. Kalau misalnya di pagar dia berarti nggak bisa kebaca. Kalau dihilangkan pagarnya berarti include ini dibaca. 192.168.100.1 gateway ya. Jangan lupa ini jangan dihapus. Yang tanda-tanda ini jangan dihapus. Ctrl X, yes, save. Langkah berikutnya db127 ini kita lihat. Copy terlebih dahulu file db lokal menjadi file belajar dengan perintah copy db lokal menjadi belajar. Oke, kita clear ls ini db lokal, ini ada db lokal nih, ini db lokal, kita copy. Sebelum kita copy kita cek dulu dalamnya apa sih, nano db titik lokal. Nah, dalamnya seperti ini, masih kosong, localhost semuanya ya kan. Ctrl X, kita copy db lokal menjadi belajar. Nah, lihat nih di sini db titik lokal menjadi belajar, ini ada spasi. Oke, selanjutnya kita akan cek. Nah, di sini ada belajarnya karena kita copy satu file namanya db lokal. Jadi copy file isi dalamnya db lokal, tapi nama filenya kita rubah menjadi belajar. Oke, di sini kita akan rubah belajar bismillah.net. Nah, belajar bismillah.net ini, kemudian IP-nya kita arahkan ke server kita. Ini aja yang dirubah, yang lainnya tetap. Oke, kita coba clear nano belajar. Oke, caranya localhost yang ini kita akan coba ganti menjadi domain kita yang kita daftarin. Setiap yang berhubungan dengan localhost kita akan ganti. Cara cepatnya bagaimana? Kalau misalnya kita ketik satu-satu agak lama, kita pakai cara cepat. Pakai Ctrl W, Ctrl R, jadi 2 kali. Localhost. Jadi setiap kalimat yang berhubungan dengan localhost akan kita replace, akan kita ganti menjadi belajar bismillah.net. Ingat penulisannya jangan sampai salah, dicek lagi. Belajar bismillah.net, kemudian kita enter. Nah, di sini dia akan ngebaca apakah mau diganti instant ini, yes, no, A sama C. Karena di sini ada localhost ada 3, kita pencetnya adalah A semuanya harus dirubah. Nah, di sini dia replace 3 occurrence, dia akan mengganti localhost yang tadi menjadi 3, jadi secara otomatis. Oke, IP addressnya kita ganti 192.168.100.100 sesuai dengan IP server saya. Kemudian yang ini bagaimana? Kita hapus saja dengan Ctrl K. Udah selesai. Itu nano belajar. Kemudian itu untuk nama domainnya. Sedangkan untuk nama IP-nya, untuk merubah nama domain menjadi IP, file db127 menjadi alamat IP server. Misalnya dalam hal ini 100, perintahnya adalah copy db127 menjadi 100. Ini kita copy, ini nama filenya. Oke, kita coba cek, kita ls ini db127, kita coba cek dulu isinya, nano db127. Ini dalamannya beda dengan yang tadi, ada sebagian yang sama, ada sebagian beda. Yang bedakan di sini IP addressnya diterjemahkan ke siapa gitu. Ctrl X, kita akan copy db127 menjadi 100, IP 100 ya. Kita ls, nah di sini ada IP 100.
Oke, nama file 100, kita clear nano 100. Oke, kita gunakan yang tadi, Ctrl W, Ctrl R, localhost, kemudian kita enter, kita ganti menjadi belajar bismillah.net. Oke, kita ganti semuanya. Kemudian yang ini kita ganti dengan IP server kita. IP server saya kebetulan 100. Kalau misalnya IP servernya 53, ya udah diisiin 53. Kemudian kita simpan, yes. Oke, langkah yang berikutnya adalah resolve-nya. Edit file yang terdapat pada etc resolve dengan perintah nano resolve. Tambahkan search belajar bismillah.net dan name servernya arahkan ke server kita. Oke, kita clear nano etc resolve. Oke, di sini kita akan coba menambahkan search nama domain kita, search belajar bismillah.net, belajar bismillah.net. IP-nya kemana? Ke 100. Nah, yang DNS tadi kita nonaktifkan terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita save. Oh, ada kemarin penambahan, kebetulan untuk menampilkan line baris di sini ada bisa pakai shift tanda 3, shift 3, kontrol kontrol 3, kemudian shift 3 apa ya, nah, shift tanda 3, shift angka 3 gitu barengan, itu memunculkan baris yang ini kan baris berapa, kan ada sebagian itu alinea berapa. Kalau untuk memunculkan baris ternyata line and numbering enable. Nah, bagaimana nonaktifkannya? Kontrol 3 lagi, kemudian shift 3 lagi, jadi 2 kali. Kita simpan, yes. Nah, langkah selanjutnya itu adalah resolve-nya udah kita tentuin, kemudian kita restart bin 9. Kita clear etc bin 9 restart etc ini today bin 9 restart. Ingat ini ada spasi. Nah, kalau dia udah oke seperti ini berarti udah bisa kita uji. Cara ngujinya adalah verifikasi pada server, bisa pakai dict, bisa pakai ping dan sebagainya. Kita coba pakai dict belajar bismillah.net. Perintah dict belum ada, jadi di sini dia udah kita harus install dan terlebih dahulu apt install dns util. Coba kita arahkan dulu servernya. Ini kita arahkan dulu servernya ke 1. Coba Ctrl X, ini ke gateway yang keluar ya, Ctrl X, yes. Kita clear apt install dns utils. Kita tungguin.
76%, 78, fetch-nya 29 KB. Oke, kita clear. Kemudian kita dik belajar bismillah.net. Oke, di sini belajar bismillah itu kalau ke alamat IP server di luar dia udah ada punya domain orang lain. Karena kita punya server sendiri, dia DNS-nya di sini diarahkan ke 88. Dia DNS belajar bismillah.net ini udah punya orang lain. Coba kita copy. Ya kan, dia diarahkan ke IP server yang lain. Kita coba ganti ke nano result. Ini kita arahkan ke 100 server kita, kemudian yang 88 nya kita blok, kita kasih pagar, kemudian kita simpan. Habis itu kita restart ini today pin 9. Oke, kita clear. Kita dik lagi belajar bismillah.net. Nah, sini dia udah ada ini belajar bismillah.net. Ini didik belajar bismillah.net, authority-nya 1, query-nya 1. Belajar bismillah.net itu kita terjemahkan ke IP server kita. Nah, perhatikan di sini servernya diarahkan ke server kita dengan port 53. Itu. Kemudian verifikasi yang kedua adalah verifikasi yang kedua dengan nslookup belajar bismillah.net. nslookup belajar bismillah.net. Oke, kita cobain, kita clear. nslookup belajar bismillah.net. Oke, di sini dia udah port IP server kita. Kemudian setiap saya akses belajar bismillah.net itu akan diarahkan IP ke 192.168.100.100. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ping? Oke, pengujian yang ketiga adalah ping. Ini ping. Yang keempat ping. Ping belajar bismillah.net. Oke, replay ya. Belajar bismillah.net itu diterjemahkan ke IP sekian. Kita Ctrl C. Oke, pengujian di servernya udah selesai. Kita akan coba verifikasi di klien. Kebetulan saya udah menambahkan di sini Windows 7. Networknya ini kita akan rubah terlebih dahulu. Oke. IP versi 4, kemudian DNS nya saya arahkan ke 192.168.100.100. Oke, kemudian kita close, kemudian saya akan tutup ini. Di materinya itu kebetulan tadi saya menggunakan IP atasnya, berarti yang terhubung ke VirtualBox-nya juga, kalau misalnya kita lihat di sini saya menggunakan dua interface ini, tapi IP yang DNS-nya saya menggunakan atasnya yang di bridge. Makanya di sini juga saya menguji cobanya yang bridge-nya. Nanti kita fungsikan interface yang kedua di materi berikutnya. Oke, kita Windows R, CMD, kemudian kita coba ping 192.168.100.100.
Ini kita ping dulu ke si servernya yang di sini. Kita bisa lihat di sini dia up. Ini konfigurasi dengan DNS sama Windows 7 ya, yang si kliennya. Oke, kemudian kita ping kita ns lookup belajar bismillah.net. Oke, di sini dia udah bisa belajar bismillah.net, kita arahkan ke IP server kita. Oke, jadi kalau misalnya si DNS nya ini kita arahkan ke Google, dia akan mencari DNS yang lain gitu. Misalnya ini kita obtain, berarti dia bukan ke arah ke server kita lagi. Ketika kita ngeping atau ns lookup, ini dia arahkan ke 3686 yang tadi gitu. Ini kalau misalnya kita ns lookup misalnya apa namanya google.com, dia arahkan ke Google. Nah, IP Google 216 ini kita coba cek gimana ya. 216 ini nggak bisa di copy ternyata. Kalau yang di sini apa ya, di sini host guys, coba nggak bisa juga ya. Host drag and drop, nggak bisa juga. 216.239. Oke, saya coba di sini aja ya. Ini itu nggak bisa di copy. cmd ns lookup belajar ns lookup google.com ya kan. 216.239 ini kita copy ya kan, ini kita copy, kita masukkan ke sini 216. Nah, ini dia diarahkan ke si Google. Jadi ketika kita merubah IP si Google itu diterjemahkan di 216.239. Jadi orang lebih mudah mengingat nama daripada mengingat angka. Kita coba ns lookup detik.com. Jadi IP detik.com ini pakai 203.11. Kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, dia akan mengarahkan ke detik.com. IP si Facebook juga seperti itu. ns lookup facebook.com. Nah, kita coba 69, dia ada versi 6 juga. Kita cari di sini. Jadi yang kita buat itu hari ini adalah ini DNS merubah nama domain menjadi alamat IP gitu. Ini ke Facebook ya. Oke, mungkin itu. Ini Facebook. Oke, kita coba cek materi. Oke, udah. Ini diarahkan DNS nya, kita coba ping, kemudian ns lookup
belajar-bismillah.net. Buatlah tutorial tentang konfigurasi DNS dengan menggunakan dua domain yang berbeda. Lakukan pengujian ping, dig, dan nslookup. Upload tugas tersebut pada blog masing-masing dan channel YouTube Anda. Oke, mungkin ini tugasnya untuk hari ini. Jadi untuk menambahkan nama DNS ini, nama domain itu berarti harus ditambahkan di resource-nya, bisa .com, bisa terserah apa nama domainnya yang kedua, misalnya nano-namedcom lokal. Oke, misalnya domain yang kedua kita pakai Ctrl K, Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U. Oke, di sini misalnya smktkj.bisa, misalnya nama domainnya terserah smktkj.ok lah. Ini kita coba smktkj.ok. Ini kita kasih smk Ctrl X, yes. Kemudian kita copy db kita copy belajar menjadi smk nano smk. Oke, ini belajar bismillah kita ganti Ctrl W, Ctrl R, belajar bismillah.net, kita ganti smktkj.ok. kita pakai all, udah. IP nya tetap kita kasih Ctrl X, kita save. Udah, kemudian kita restart etc ini.d bin 9 restart. Ini kalau kita menggunakan domainnya itu IP nya sama, kemudian domainnya berbeda, kita clear. Kita coba ping smktkj.ok. Nah, dia ngarahkan ke IP 192.168.100 sekian. Kita coba clear, kita dig smktkj.ok. Nah, ini ketika kita dig lagi belajar bismillah.net, belajar bismillah.net, dia akan ngeresop ke belajar bismillah.net. Jadi domainnya ini kita kasih dua di IP di server yang sama. Oke, kita clear nslookup belajar bismillah.net. Oke, kita nslookup smktkj.ok. Oke, ini belajar bismillah.net diganti ke IP sekian, smktkj.ok diganti ke IP sekian. Oke, bagaimana kalau misalnya itu servernya itu domainnya beda, IP-nya beda gitu, berarti kamu harus mendirikan dua server, kemudian domainnya itu masing-masing beda. Itu kalau ini kebetulan menggunakan server yang sama, IP yang sama. Oke, untuk hari ini kita bisa cek bahwa tugas sudah selesai. Demikian pertemuan kita untuk hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya, semoga tidak ada yang error. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.